Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kristalisasi. Kali ini kita masuk kitab Bilangan. Ya. Kitab Bilangan. Ini dalam istilah Ibrani, kitab Bilangan ini diambil dari pasal 1 ayat 1, ya. Dia bilang di sini Weyedaber, yang artinya and he said, dan ia berfirman atau ia berkata. Tuhan maksudnya berfirman. Tapi di dalam beberapa versi juga bisa dilihat bahwa istilah Bemidbar di pasal 1 ayat 1 juga, yaitu di padang gurun, ini sering disatukan dengan itu, dengan yang tadi dia berfirman. Jadi kitab ini intinya bahwa Tuhan berfirman di padang gurun. Ketika itu, ya kita tahu dia Israel keluar dari Mesir, berkemah di Gunung Sinai 10 bulan lebih, barangkali di sana. Kemudian diperintahkan oleh Tuhan, Musa membuat kemah suci. Dan Tuhan dia bicara lewat tutup pendamaian itu, yang tabut perjanjian itu yang di ruang Maha Kudus, ya. Dan dari situlah dia berfirman kepada Musa untuk memberitahu, ya, pergerakan Israel selanjutnya dari Gunung Sinai itu. Karena ketika belum ada kemah, Tuhan bicara itu dari puncak gunung itu yang menyebutkan 10 perintah Tuhan itu. Nah, di sini di Gunung Sinai ini, di kemah ini Tuhan bicara, ya. Nanti kita lihat ada trilogi Tuhan bicaranya, ya, karena di sini ada juga dalam Septuaginta, ya, dalam Septuaginta itu dibikin, ini Septuaginta itu versi dari Alkitab Ibrani, Perjanjian Lama, diterjemahkan ke Yunani, ya. Judulnya di Septuaginta itu 300 sebelum Masehi itu, ya. Dibikin arithmo atau numbers, bilangan-bilangan. Karena di sini ada 2 firman Tuhan yang sangat penting, yaitu pencatatan. Yang pertama terjadi di pasal 1 ayat 12 itu pencatatan pertama yang kita sebut biasanya generasi pertama, ya. Kemudian ada kejadian nanti di pasal 13 itu 12 mengintai, Tuhan bicara kepada Musa, mengintailah, ya. Pilihlah orang untuk mengintai dulu tanah perjanjian. Nah, itu penting sekali karena ternyata generasi pertama itu menolak. Ya, nanti itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya, 600.000 pasukan generasi pertama itu gagal maju untuk merebut tanah perjanjian. Dan divonis Tuhan 40 tahun. Jadi udah jalan dari Mesir, Gunung Sinai 10 bulan, jalan lagi kurang lebih hampir 2 tahun itu. Sampai di Kadesh Barnea dikirim 12 pengintai, gagal mereka, ditambah lagi sama Tuhan 38 tahun karena mengintainya itu 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Maksud Tuhan supaya didisiplinlah generasi pertama ini, bahkan mati di padang gurun. Jadi setelah Israel sampai Kadesh Barnea itu mau masuk tanah perjanjian, karena gagal, Tuhan suruh balik ke arah Laut Teberau, ke arah Mesir sebelah sini. Balik. Mereka nggak berjalan lagi, hanya mutar-mutar aja di situ selama hampir 38 tahun sampai generasi pertama itu mati. Kecuali Yosua dan Kaleb. Nah, ini yang kita akan pelajari hari ini, ya. Kemudian berjalanlah lagi orang Israel dari sini, dari Kadesh Barnea. Di sini ada Edom, ada Moab, ada Amon, sampai ke daerah ini dekat Sungai Yordan itu, dekat Jericho, ada yang namanya dataran Moab. Israel berjalan ke arah sana, tapi sebelumnya dihitung. Nah, ini penghitungan yang kedua dari pasal 26
sampai 36 itu sudah bicara tentang generasi kedua. Generasi yang lahir di padang gurun, di mana bapak-bapaknya itu yang generasi pertama mati, ya. Jumlahnya bersama 600.000 kurang lebih, ya. Nah, ini ada satu pelajaran ya, kita masuk dulu. Tema kita hari ini 12 pengintai ya, selain kita analisis tadi sudah dengan prinsip trilogi itu bahwa Tuhan bicara di padang gurun Sinai untuk catat generasi pertama itu, kedua di padang gurun Paran ya. Inilah Kadesh Barnea itu yang Israel gagal ya, generasi pertamanya pasal 13 sampai 25. Kemudian pasal 26 sampai 36 itu Israel juga dihitung, catat yang kedua. Perlu kita ketahui ya, ketika di pasal 13-25 ini Harun maupun Miriam sudah mati juga. Jadi pencatatan kedua dilakukan oleh Musa dan Imam Eleazar, anak Harun. Ya. Di generasi catat yang pertama dicatat itu oleh Musa dan Harun. Tapi di sini generasi kedua Musa dan Imam Eleazar, anaknya Harun. Karena Harun dan Miriam juga sudah mati. Harun mati di tahun ke-40 juga ya. Artinya umur Harun tuh udah 120 ya, 80 Harun, 123 ya. Kira-kira begitulah dia usianya ya. Usianya Harun. Jadi kita akan masuk aja langsung. Bagaimana ini ceritanya, ada 2 pasal, tentu kita tidak baca semuanya. Hanya beberapa yang perlu saja kita baca ini. Pasal Bilangan pasal 13 dan pasal 14. Ini yang berbicara tentang pemberontakan Israel ya. Jadi ceritanya begini. Sampailah Israel berjalan dari padang gurun itu ya. Dicatat dulu di sini di padang gurun Sinai, dari kemah Tuhan bicara. Dari kemah pertemuan catat. Udah dicatat total bisa 600-an itu. Pasukan ya, orang yang usianya 20 tahun ke atas dan sanggup berperang. Jadi udah 600.000. Oh, 600.000 bukan 600 ya. 600.000 bangsa Israel yang di atas 20 tahun dan bisa perang. Ya. Berjalan dari Gunung Sinai sampailah di padang gurun Paran yang namanya daerah itu disebut Kadesh Barnea. Disinilah Tuhan beri perintah. Nih, katakanlah ya, kita lihat pasal 13 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian ini ya, yang akan kuberikan kepada orang Israel ya, dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Jadi setiap suku seorang berarti ada 12 pengintai. Itu disebut nama-namanya, dan dari suku Yehuda nama pengintainya itu Kaleb bin Jefune. Kemudian ada yang hamba Musa ya, pemerintah dibilang ya hamba Musa lah, itu Joshua ya bin Nun. Nah, 12 pengintai ini masuklah ke tanah perjanjian. Kalau saya lihat petanya itu batasnya itu kan tanah perjanjian itu ada Sungai Yordan. Di sini ada Yerusalem, ada Hebron ya. Nah, Israel ini pengintai yang 12 ini terus jalan itu melewati Hebron ya. Di Hebron memang katanya ada orang keturunan Enak yang besar-besar ya. Keturunan raksasa. Terus gitu sampai ke sana, jauh juga itu pengintai 40 hari. Balik lagi mereka, udah bisa dibilang dari ujung ke ujung lah udah. Diintai itu ya. Kemudian kasih laporan. Nah, di sini persoalan waktu dikasih laporan. Nah, ini laporannya, coba kita baca aja dulu ya, laporan daripada 12 pengintai itu ya. Coba dulu kita lihat. Ayat yang ke 27 pasal 13. Ini saya pakai LI ya. Mereka menceritakan kepadanya 12 pengintai, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami,
Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya, ada diambil di pokok anggur itu. Di sini 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak yang ada di Hebron itu, yang tempat kuburan Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, Yakub dan Rahel. Yakub dan Lea. Ini daerah Hebron ini, di situ ada keturunan Enak. Ya, ada juga orang Amalek, Yamin dan sebagainya. Nah, laporan ini dari 12 pengintai ini, yang khususnya 10 yang ngomong begini, ini jadi melemahkan pasukan yang 600.000 itu yang siap perang tadinya. Ya. Kemudian ayat 30, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kemudian Kaleb juga bicara di sini, ya. Ayat 9, pasal 14. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Ini Kaleb nasihatin, ya. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Jadi bagi Kaleb itu tantangan yang besar, itu orang-orang Enak yang besar, atau tembok-tembok Jericho apa semuanya itu, bagi Kaleb, tentu bagi Yosua juga, itu bagi mereka, bagi kedua orang itu makanan. Kita telan. Jadi tantangan, persoalan, kesulitan, pencobaan apa macam apapun, itu makanan bagi kita, bagi Kaleb dan Yosua, ya. Tapi bagi yang lain itu ayat 10, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Maksudnya mau melontari Kaleb dengan Yosua. Ini lucu, ya. Emang begini, orang Kaleb dan Yosua itu berusaha menguatkan, kita akan telan karena yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Yang menyertai kita yaitu Yahweh, Tuhan perang, itu sekarang beserta dengan kita. Tuhan akan menolong kita aja. Ini, jadi di sini makanya Tuhan bilang tentang Kaleb dan Yosua ini, mereka pertama mengikut aku dengan sungguh-sungguh. Nanti kalau kita baca itu, ya. Kedua, mereka punya spirit yang beda, batinnya itu beda. Ya. Itu sebabnya mereka bisa ngomong begitu. Karena setiap orang ngomong itu dari batinnya, dari dalam hatinya, yang keluar dari mulut itu dari hatinya itu. Kemudian Kaleb dan Yosua itu dipandang, Tuhan bilang percaya kepada Tuhan. Ya. Pertama mereka ikut Tuhan sungguh-sungguh, kemudian batinnya, spiritnya memang beda, dan mereka percaya bisa, ya, sesuai, bukan mengandalkan diri, bukan, itu dia percaya karena memang itu janji Tuhan kok, mau memberikan tanah perjanjian itu. Kemudian coba dulu saya masuk dulu sebentar, kenapa yang 600.000 orang ini tidak percaya, malah bersungut-sungut, ya. Padahal yang 600.000 sudah melihat mujizat Tuhan luar biasa. Baik di Mesir, generasi pertama itu, 10 mujizat. Kemudian ketika keluar dari Mesir, belum lewat laut Teberau itu, dibelah oleh Tuhan laut itu. Ya, gimana akhirnya mereka bisa lewat. Firaun 600 tentaranya itu pakai kereta dilempar ke dalam laut, laut itu tutup. Sampai mereka di pasal 15 itu, Keluaran pasal 15, bersorak-sorai semuanya. Yahweh itu Tuhan perang dan sebagainya, ya. Miriam juga bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Belum lagi nanti di perjalanan mereka minta bosan, nggak ada air, nggak ada daging atau apa, kasih mana, ya, burung puyuh daging. Mujizat itu banyak sekali, ya, dalam perjalanan itu. Di Gunung Sinai juga itu, ya. Mereka lihat
suara sangkakala yang terus begitu, gunung Sinai ditutupi asap, ya. Tuhan bicara langsung dari atas gunung Sinai itu, bicara 10 hukum itu, ya. Sampai Musa pun sebenarnya ketakutan, ya. Dan mujizat apa itu boleh dibilang itu hampir jaranglah orang sampai mengalami pengalaman mujizat dengan Tuhan seperti itu, ya, seperti generasi pertama Israel itu, jaranglah. Kita yang mengikut Tuhan jaranglah mengalami mujizat seperti itu. Tapi kenyataannya mereka tidak percaya, ya. Kata Tuhan, sekalipun sudah begitu banyak mujizat, ya, toh juga nggak percaya. Nah, kenapa ini? Pertanyaannya. Karena Paulus bilang, percaya itu datangnya dari mendengar firman. Iman timbul daripada pendengaran firman, bukan timbul dari mujizat. Bukan melihat mujizat atau mengalami mujizat, bukan itu. Ya. Kalau kita bilang iman timbul dari pendengaran akan firman, mujizat itu diberikan Tuhan sebagai peneguhan terhadap firman. Tapi jangan dibalik. Jangan karena orang mengalami mujizat berarti dia beriman. Belum tentu begitu, nggak begitu. Iman itu semata-mata itu iman adalah energi Elohim yang datang kepada orang yang mendengar firman. Dia mendengar itu karena anugerah kasih karunia. Karena kita orang mati tidak bisa dengar firman Tuhan. Kita mendapat kasih karunia, mendengar firman, dan timbullah energi Elohim. Energi itu suatu kemampuan melakukan usaha, suatu kemampuan untuk percaya, suatu kemampuan untuk bertindak, itu yang terutama. Jadi Kaleb dan Joshua punya energi Elohim itu, energi Yahweh dia punya dalam batinnya. Yaitu sebabnya kita bilang rohnya beda. Kaleb dan Joshua bukan hanya sekedar dia melihat mujizat atau mengalami mujizat, bukan itu aja. Karena orang yang 600.000 itu ngalamin juga. Tapi mereka nggak percaya. Kenapa? Karena Kaleb dan Joshua bukan hanya mengalami mujizat, tapi mereka mendapat kasih karunia untuk mendengar firman Tuhan. Dan karenanya energi Elohim masuk, energi Yahweh itu masuk dalam batin Joshua dan batin Kaleb, yang memampukan, karena energi itu adalah kemampuan melakukan usaha, yang membuat Kaleb dan Joshua memampukan mereka untuk percaya. Bicaranya juga lain loh, orang percaya, orang yang energi Elohim di dalam batin itu, dia ngomongnya lain. Dia perhatikan Kaleb. Yang 600.000 itu melihat itu tantangan, ngeri, takut mereka, ya, bersungut-sungut. Tapi Kaleb melihat itu sama, yang dilihatnya sama. Yang dilihatnya itu sama. Kecuali enak dilihat Kaleb, dilihat juga sama yang pengintai yang lain. Sama. Tapi responnya beda. Di sini saudaraku. Ya. Kayak ada seorang yang bilang, ada orang dalam penjara jeruji besi, ya, dia lihat ada 2 orang melihat dalam lewat jeruji besi. 2 orang ini orang di penjara, nggak usah penjara tuh kelihatan hanya ada ruang kotak begini, ada jerujinya. Yang seorang melihat lumpur, yang seorang melihat bintang-bintang. Artinya 2 orang yang sama, kondisinya sama, tapi matanya beda penglihatannya. Kaleb dan Joshua melihat sebagaimana Tuhan melihat. Dan mendengar ini memang hati ya, saya melihat, saya bilang ya, memang syah kasih karunia. Saudara dan saya kalau bisa mendengar firman Tuhan, itu kasih karunia. Itu berarti Tuhan pilih saudara dan saya untuk mendengar. Karena kalau orang nggak dapat kasih karunia, nggak bisa didengar, nggak bisa. Ya. Dan pada umumnya ya kalau orang udah nggak dengar itu, ya memang hatinya itu mengarah kepada ya kerakusan lah ya, hal-hal jasmani ya, mau yang artinya gini, tergantung hatinya. Ya, kalau orang hatinya memang sudah tidak dijamah oleh kasih karunia, katakanlah begitu ya, itu selalu pasti hatinya arahnya ke hal-hal yang jasmani, mau enaknya kayak yang 600.000 itu,
Mereka tuh enaknya aja maunya. Pokoknya kalau nggak ada air marah, nggak ada daging marah, dan cenderung balik ke Mesir yuk kita katanya. Karena di Mesir ada kenikmatan seperti saya bilang. Firaun itu memperbudak dengan kerja paksa dan juga kenikmatan. Di Mesir ada kita makan roti bebas, ada bawang spray semangka, ada daging di kuali dan sebagainya. Ini orang yang nggak dapat kasih karunia, hatinya itu memang arahnya kepada kesenangan jasmani seperti itu. Tapi kalau orang yang mendapat kasih karunia, mendengar firman, itu di Matius 5 itu. Dia mendengar secara batinnya, berbagai dia murah hati, haus dan lapar akan kebenaran dan sebagainya. Bahagia ya, beda dengan senang ya. Kalau senang itu hal-hal yang jasmani, luaran, orang makan senang, minum senang, apa sebagainya. Tapi kalau yang batinnya itu bahagia ya. Jadi Joshua dan Kaleb itu mendapatkan kasih karunia ya, sehingga dia bisa mendengar firman Tuhan. Nah inilah kuncinya jadi mendengar. Saya langsung aplikasi aja dulu karena waktu saya sedikit lagi. Aplikasi dalam ini kan kalau perjanjian lama itu kan warisannya itu tanah perjanjian jasmani warisannya. Tapi kalau perjanjian baru apa? Karena perjanjian lama itu hukumnya pun tertulis, sudah masuk dalam batin. Kerajaan sorga, kerajaan Israel itu jasmani, tentara jasmani, istana jasmani, rajanya jasmani, musuhnya jasmani. Tapi kalau dalam perjanjian baru, the kingdom of God is within you. Di dalam. Harta dalam perjanjian lama itu harta jasmani, dalam perjanjian baru harta di dalam bejana itu artinya Christ in you. Christ is our life. Itulah harta Kristus dalam bejana itu. Jadi udah jasmani. Sudah dalam batin. Apakah warisan kita sebagai umat perjanjian baru? Umat pilihan ya. Karena nanti saya mau kesimpulan terakhir ini saya mau bilang banyak dipanggil sudah dipilih. Tapi ini dulu. Apakah warisan kita? Warisan kita adalah, saudara kalau lihat pengalaman itu, ini kalau saya bandingkan ini pengalaman Israel itu, Israel di Mesir, Israel di padang gurun, dan Israel di tanah perjanjian atau dalam kemah ya, kemah luar itu pelataran, itu ruang kudus, ruang maha kudus. Nah, warisan kita secara spiritual itu union with God, menyatu dengan Tuhan. Kita mengalami tabut perjanjian, mengalami tutup pendamaian, mengalami awan kemuliaan Tuhan. Itu sudah kita bahas ya. Kita kan sudah belajar tentang studi kitab Keluaran itu. Artinya warisan kita di dalam batin yang membuat batin kita penuh kemuliaan Tuhan, Christ in you. Memang belum ditampilkan ya, the hope of glory ya, belum tampil dia. Tapi nanti ketika Tuhan ceritakan dia tampil kemuliaan itu. Sekarang belum. Masih di dalam batin dia kemuliaan Tuhan itu. Batin kita ada rasa puas, tidak takut, tidak sungut-sungut, tidak gelisah, tidak bimbang. Pendeknya damai di dalam batin. Persis Yesus bilang, belajar daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Batin kita bahagia, intinya begitulah. Ini upah, ini warisan. Batinnya ya, memang bagi umat pilihan Tuhan di zaman ini ada juga janji-janji yang secara lahiriah Tuhan berikan. Tapi khusus pada orang-orang tertentu. Ya, misalnya ada orang mencomot ayat itu. Israel itu janjinya kan umum itu, kau jadi kepala semua jadi ekor. Ini kita nggak bisa diterapkan dalam perjanjian umat perjanjian baru. Masing-masing nanti Tuhan bicara memang dalam batin kita. Ada memang janji-janji yang jasmani, baik yang terkait pekerjaan atau pelayanan atau keluarga, ya. Tapi itu kan yang pribadi. Tapi secara umum warisan umat perjanjian baru, umat pilihan Tuhan adalah menyatu dengan Tuhan. Batinnya dia, ya, pengalaman yang tabut itu di dalam ruang maha kudus. Makanya waktu Yesus itu mati terbelahlah itu, kita bisa masuk ke sana. Yesus sebagai perintis sudah
kita bisa masuk. Nah, cuman kita masuk ke dalam sabat ini, Ibrani bilang sabat atau perhentian Elohim. Nah ini kita punya iman. Makanya kita Ibrani pasal 1 pasal 10 bicara membanding-banding perjanjian baru. Pasal 11 langsung bicara iman. Dan ini bicara soal mendengar nih. Terus orang Israel ditegur karena lamban dalam mendengarkan. Nah, ya. Iman baru nanti pasal 23 praktis. Oke lah, kita langsung ambil kesimpulan aja. Banyak sebenarnya kita bisa bicarakan ini mengenai Joshua dan Kaleb ini. Luar biasa ini peristiwa ini ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya saya